berpikir bagaimana cara agar gambarku semakin bagus dan rapi. Aku mencoba agar gambarku terlihat bagus, namun gagal terus. Aku coba kembali. Semenjak Abi menceritakan tentang cerpen, aku pun mulai tertarik. Aku lumayan suka membuat gambar bercerita. Aku ingin hebat menggambar. Sekarang aku pengen menggambar dan berprestasi, tapi aku bingung harus gambar apa. Setelah dipikir-pikir, aku pun mencoba untuk menggambar Pak Abi. Awalnya aku masih kurang yakin dan aku pun mencoba terus sampai gambarku selesai. Menggapai impian judul puisi Kaisar. Kita dengar puisi Kaisar. Anak-anak didik saya yang awalnya tidak begitu tertarik tentang menulis menjadi sangat antusias setelah mendengarkan paparan materi yang menantang dari Pak Abi dan Kak Zilan yang mampu membangunkan imajinasi serta kreativitas berpikir siswa-siswa saya yang tadinya mandek hingga muncul goresan-goresan menarik yang sangat mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, seorang kepala sekolah dasar di Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, mengisi hari-harinya dengan menekuni dunia kepenulisan. Ia memiliki impian, setelah dirinya bisa, maka akan ditularkan kepada siswanya. Ia kemudian memulai, berlahan dan pasti. Sudah ada karya tulisnya dimuat pada antologi. Dirinya belum puas, ingin menghasilkan karya buku sendiri. Ia merintis menulis novel berbahasa Minang. Salah satu patronnya adalah novel berbahasa Minang yang sudah beredar duluan, Indak Talok dan Kanayati, karya Firdaus Abi. Di saat pertama membaca novel tersebut, keinginannya memuncak untuk menerbitkan karya sejenis. Apalagi ia sudah memiliki rangkaian cerita yang akan ditulis. Ia kemudian menghubungi sang penulis tersebut. Pengakuannya, banyak hal yang didapatkan setelah berdiskusi langsung. Suatu ketika, dirinya mengetahui bahwa sang penulis novel Indak Talok dan Kanayati akan melakukan perjalanan darat dari Padang ke Simpang 4, Pasaman Barat, persis melintasi jalan utama di depan sekolahnya. Ia kemudian mengundang sang penulis untuk mampir. Bak pepatah usang, pucuk dicinta, ulam tiba. Permintaan tersebut dipenuhi. Hari kedatangan Firdaus Abi, Sabtu pagi. Firdaus Abi datang bersama Zilan Zalila dari Bengkel Literasi Indonesia. Ketika itu sedang berlangsung kegiatan unjuk bakat murid. Kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah. Beberapa saat kemudian, sesuai jadwal, murid kelas 1 dan 2 diizinkan pulang. Kelas 3 hingga kelas 6 tetap di sekolah. Sang Kepsek, Yeni Yulfianti, meminta murid kelas 3 hingga kelas 6 untuk masuk ke kelas. Mereka akan mendapatkan bimbingan dasar menulis. Akhirnya, tampillah Zilan Zalila belajar sambil bermain dengan pelajar tersebut. Menariknya, sejumlah murid kelas 2 juga ada di sana, padahal mereka sudah diizinkan pulang. Zilan Zalila saat ini merupakan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia di Universitas Andalas. Ia sudah mengenal bacaan dan menulis sejak kecil. Di saat kelas 5 SD, cerpennya sudah dimuat di koran harian. Ketika SMP, dirinya masuk 111 penulis muda Indonesia. Di saat kelas 10, ia memiliki kumpulan cerpen sendiri. Judulnya Tasbih untuk Papa. Sebelumnya juga ada sejumlah cerpennya dimuat di berbagai antologi cerpen. Proses pembelajaran tersebut ternyata mampu memantik rasa dan keinginan murid sekolah tersebut. Mereka diberi kisi-kisi sederhana dan praktis. Saat memberikan materi, semua menyimak dengan seksama. Mereka memang tidak ada yang bertanya, mungkin belum berani. Ketika didatangi
dan diajukan pertanyaan kepada mereka, mereka menjawab dengan malu-malu. Malahan ada juga yang diam saja. Apa namanya? Revan. Nah, yang di pikiran Revan sekarang nih apa tuh? Ya, coba Pan, jawaban. Pan lagi lapar atau lagi pengen main bola lah sekarang, atau lagi apa nih yang di pikiran Revan? Ayo. Nantakana. Penulis tuh boleh pemalu. Nah, ini yang lagi ini nih ngantuk kan? Siapa namanya nih? Iya. Apa yang lagi di pikiran Ryan sekarang? Ngantuk. Pulang ya. Pengen pulang Ryan. Atau yang lain. Terus apa yang ada di pikiran sekarang? Ngomong aja. Fauzan, apa yang dipikirin Fauzan? Nah, tadi bisa jawab. Mau main apa sekarang? Ayo terus jawab. Main apa? Mau main apa? Pengen main bola atau main FF? Mau main ML? Ya, terus pengen main apa? Oh, belum kepikiran mau main apa tapi pengen main gitu. Oke. Kita tanya yang bisa menjawab. Kira siapa lagi ya yang sekarang lagi kepikiran? Nih, gambar apa nih? Apa yang di gambar tuh tuh lihat? Ini bagus nih. Siapa namanya? Ragil. Nah, apa yang lagi Ragil pikirkan? Kira-kira itu gambar siapa yang Ragil bikin? Mana lihat? Jadi Ragil sambil menggambar api ya berarti ya. Kira-kira apa yang dipikiran Ragil waktu lagi menggambar? Ngapain Nabi itu? Tepuk tangan buat Ragil teman-teman. Oke, lanjut yang cewek-cewek nih. Ini kamu lagi mikirin apa? Apa namanya? Aksa. Lagi mikirin apa? Lagi mikirin apa Aksa? Oh, nulis cerita. Udah kepikiran Aksa nulis cerita dan nulis cerita yang kayak gimana? Ibu pahlawanku. Oh, berarti tentang ibu cerita Aksa yang ya. Tepuk tangan buat Aksa teman-teman. Sudah terbayang. Dan dari dia. Oke. Nah, kira siapa lagi ya? Ini di belakang masih banyak nih. Ya, belakang. Kan belakang ya. Halo. Siapa namanya? Degal. Kendati begitu, mereka tidak sulit untuk diarahkan. Zilan kemudian meminta mereka menulis. Ada 4 pilihan yang akan dibuat. Pertama tentang ibu, kedua tentang ayah, ketiga tentang guru, dan keempat tentang hobi atau kesukaan mereka. Durasi menulisnya dibatasi. Setelah selesai, diminta untuk tampil ke depan, membacakan karyanya. Sesi ini ternyata sangat menarik. Ternyata satu persatu di antara mereka tampil untuk membacakan karyanya. Mereka tampil silih berganti. Malahan ada yang berebut untuk bisa sampai ke depan. Belum selesai naskah kawannya dibacakan, sudah ada yang mengacungkan jari untuk membacakan karyanya. Tak hanya itu, malahan di saat satu naskah sedang dibaca, sudah ada 3 hingga 5 orang yang berdiri di depan menunggu giliran. Aku pergi ke Bukit Tinggi. Di perjalanan saya melihat
datang. Aku juga ingin naik pesawat dan melihat pemandangan dari atas langit. Aku juga penasaran bagaimana pemukiman di kota sana. Aku juga ingin tinggal di sana. Bingsan keluarga ialah ibu, aku, dan adikku. Ayah mencari nafkah untuk keluarga, dan sang ayah mencari uang untuk menyekolahkan aku dan adikku. Sejak aku kecil, engkaulah merawatku dari kecil hingga besar. Engkaulah pahlawanku. Sudah menjaga aku sampai besar. Aku doakan ibu pergi ke Mekah. Semoga impian ibu bisa tercapai. Dan aku doakan ibu panjang umur dan sehat selalu. Ini adik kita kelas 2 sudah bisa menulis seperti ini. Besok kelas 3 kita bahas sedikit lagi, kelas 4. Kelas 5 bisa, kalau rajin dia menulis terus, rajin membaca, kelas 5 bisa cerpennya. Bisa, kalau Kak Zilan kelas 5 cerpennya dimuat di koran, dia bisa kelas 4. Oke, kita pindah ke kakak kelas 3. Sampai cita-cita saya ingin menjadi guru. Tetapi saya takut cita-cita saya tidak tergapai karena saya kurang pandai belajar. Tetapi saya selalu belajar. Saya selalu bersedia belajar dengan giat. Saya menggapai cita-cita untuk membanggakan orang tua saya. Saya suka belajar. Saya sangat senang belajar. Belajar bisa membuat kita pintar dan cerdas. Suatu saat nanti saya ingin menjadi guru. Doakan ya ibu, semoga anakmu ini bisa menjadi guru dan sukses di suatu hari nanti. Hari pertama saat aku sudah masuk kelas 1 SD. Aku ditanya oleh guru, apa cita-cita kamu? Aku pun menjawab, jadi seorang pilot pemberani, supaya dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuaku di depan mata mereka. Alasanku ingin menjadi seorang pilot adalah bisa menerbangkan pesawat yang besar dan berat. Hal yang ingin aku capai. Pada yang pertama sekolah SD, kelas 1 saya masuk kelas yang belajar. Guru saya bertanya, apa cita-cita kamu? Saya pun menjawab, saya kalau sudah besar saya ingin menjadi polisi dan ingin membanggakan orang tua saya. Dan saya yakin saya pasti bisa mencapai cita-cita saya dan membanggakan orang tua dan membahagiakan. Kita pergi sekolah. Pagi hari saya pergi ke sekolah mau belajar dan mendapatkan ilmu. Pas masuk, kami dulu bersenam dengan ceria. Sudah kami senam, kata ibu kepala sekolah, kita kedatangan tamu yang bernama Pak Firdaus Abi. Pak Abi memperkenalkan diri, panggil saja saya Abi. Setelah itu, Abi menceritakan bagaimana cara membuat cerita. Setelah banyak menjelaskan, Pak Abi menyuruh kami membuat cerita atau puisi bersama-sama. Impian. Menggapai impian judul puisi Kaisar. Kita dengar puisi Kaisar. Menggapai impian. Apa judulnya? Judulnya Ibuku Yang Tersayang. Ibu Sekarang aku sedang berpikir bagaimana cara agar gambarku semakin bagus dan rapi. Aku mencoba agar gambarku terlihat bagus, namun gagal terus. Aku coba kembali.
Semenjak Abi menceritakan tentang cerpen, aku pun mulai tertarik. Aku lumayan suka membuat gambar bercerita. Aku ingin hebat menggambar. Sekarang aku pengen menggambar dan berprestasi, tapi aku bingung harus gambar apa. Setelah dipikir-pikir, aku pun mencoba untuk menggambar Pak Abi. Awalnya aku masih kurang yakin dan aku pun mencoba terus sampai gambarku selesai. Tanyanya mana ganteng gambarnya daripada Pak Abi yang itu? Pengorbanan sang ibu kepada sang ibu menyayangi. Aku sangat menyayangimu ibuku. Betapa besarnya pengorbanan ibu kepada kita. Ibu telah melahirkan kita dan menyayangi kita. Ibu merawat kita dengan baik dan penuh kasih sayang. Kasih sayang ibu tidak bisa dibandingkan dari kasih sayang orang lain yang kita kenal. Jadi sayangilah ibu kalian selalu. Meskipun ibu sering memarahi kalian. Maafkan aku ibu jika... Oke, sebelum abang-abang kelas 6 duduk, payah nulisnya. Payah. Enggak. Aman tak payah? Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kata abang-abang kita di kelas 6 itu, menulis itu tidak susah. Kenapa tidak susah? Karena yang ditulis itu adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita alami. Antusias murid SDN 24 Sungai Jaring tersebut membuat sang kepala sekolah terkejut. Ia merasa takjub dengan antusias anak-anaknya. Ia mengaku jangankan untuk membayangkannya, terlintas saja tidak pernah dalam pikirannya anak-anaknya akan seperti itu. Ia menuturkan ketika semua muridnya sudah masuk, sebelum Firdaus Abi dan Zilan Zalila sampai di kelas, dirinya menyampaikan kepada anak-anaknya, kita akan belajar menulis. Kesan yang ditangkap dari anak-anak tersebut biasa saja, tidak ada antusias sama sekali. Tapi ketika proses berlangsung, antusias mereka sangat luar biasa, kata Yeni Yulfianti. Saya berasa seperti mimpi. Terima kasih Pak Abi, Kak Zilan, anak-anak didik saya yang awalnya tidak begitu tertarik tentang menulis menjadi sangat antusias setelah mendengarkan paparan materi yang menantang dari Pak Abi dan Kak Zilan yang mampu membangunkan imajinasi serta kreativitas berpikir siswa-siswa saya yang tadinya mandek hingga muncul goresan-goresan menarik yang sangat mengejutkan. Yang sangat penting lagi perlu dikembangkan dari siswa saya merupakan kedepannya akan timbul minat membaca sekaligus memunculkan penulis-penulis handal jebolan SD Negeri 24 Sungai Jaring. Sekali lagi terima kasih Pak Abi, Kak Zilan. Terima kasih juga oleh-olehnya yang sangat bermanfaat untuk kami, yang juga nantinya dapat membangkitkan minat membaca siswa-siswa saya. Ia mengakui bahwa ini adalah awal langkah yang sangat luar biasa, melebihi ekspektasinya, melampaui dugaannya. Ia kemudian bertekad akan terus menuntun anak-anaknya, sebab mereka sudah punya modal yang sangat besar. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.